Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-206. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Jajar yang gemuk itu kini tersenyum lagi. Orang-orang itu sama sekali tidak diperhitungkannya. Yang akan dihadapinya hanyalah di hari pertama, kuda Sempana dan kawannya yang berwajah mayat itu. Kemudian di hari berikutnya, prajurit-prajurit Tumapel yang bertugas mengawal tebusan itu. Tetapi bagaimanakah kalau aku sendiri yang mengantarkan perhiasan itu? Tidak mungkin. Bodoh sekali kalau aku Tunggul Ametung sampai merendahkan dirinya membawa tebusan itu. Sekali lagi Jajar itu tersenyum, dan hampir setiap saat ia tersenyum karena kemenangan yang bakal didapatnya. Kemenangan atas kuda Sempana serta kawannya itu, dan kemenangan atas aku Tunggul Ametung dan permaisurinya. Aku akan menjadi kaya raya. Anak-anak gila itu akan menjadi pelindungku yang setia, asal aku selalu memberi makan yang cukup. Demikianlah kerja Jajar yang gemuk itu sehari-harian. Ia sama sekali tidak peduli apakah permaisuri masih berada di taman atau sudah kembali ke istana. Ia sama sekali tidak menyentuh tanaman yang harus disiangi atau disiram. Tetapi kedua kawannya yang telah menganggapnya benar-benar gila itu sama sekali tidak menegurnya. Apalagi ketika mereka melihat Jajar yang gemuk itu tersenyum-senyum sendiri. Ketika matahari sudah menjadi semakin rendah di barat, maka tidak seperti biasanya. Kali ini Jajar itu tergesa-gesa pulang. Ia tidak menunggu sampai gelap dan tidak lagi berjalan sambil mengumpat-umpat. Jajar yang gemuk itu melangkah keluar regol sambil tertawa kepada para penjaga. "Hei, kenapa kau tertawa?" bertanya seorang penjaga. Jajar itu sama sekali tidak menjawab. Bukan sepantasnya prajurit rendahan menegurnya. Seorang yang kaya raya, yang memiliki kekayaan yang tiada taranya. 3 padukuhan lengkap dengan segala isi dan sawah ladangnya, segala macam iwen dan rojo koyo, perhiasan emas intan dan karang kitri. Tetapi prajurit itu tidak tahu apa yang bersarang di kepala Jajar yang gemuk itu. Karena itu, maka prajurit itu pun menjadi heran ketika 2 orang juru taman lain lewat pula di regol itu. Maka ia pun bertanya, kenapa kawanmu juru taman yang gemuk itu?" "Aku tidak tahu, mungkin ia menjadi gila," jawab mereka hampir berbarengan. Prajurit itu tersenyum. Ia sependapat dengan kedua juru taman itu bahwa Jajar yang gemuk itu, yang selalu tertawa-tawa saja hari ini, tetapi yang kemarin terlampau gelisah dan cemas itu, agaknya telah menjadi gila. Tetapi Jajar yang gemuk itu sama sekali tidak mempedulikan apa saja kata orang tentang dirinya. Ia sebentar lagi akan menjadi seorang yang kaya raya. "Aku harus bertemu dengan kuda Sempana dan kawannya hari ini," katanya di dalam hati. "Mungkin pertemuan yang terakhir kalinya
Aku harus menentukan tempat untuk bertemu besok. Tetapi iblis itu tidak akan tahu bahwa besok adalah harinya yang terakhir. Besok mereka akan dikirim ke neraka oleh adikku dan kawan-kawannya. Jajar itu masih saja tersenyum. Otaknya yang dibanggakannya ternyata sudah tidak mampu bekerja dengan baik. Ia tidak mau membayangkan apa kira-kira yang akan terjadi di hari batas yang telah ditentukan. Biarlah, aku pikirkan besok. Tetapi pada dasarnya, seorang dari kawan-kawan adikku akan memegang peranan sebagai kawan kuda sempana. Yang lain bersembunyi. Kalau tebusan itu datang, maka segera harus disergap. Jajar itu menarik nafas dalam-dalam. Sama sekali tidak dihiraukannya, kakinya yang lecet tersandung batu. Jajar itu tidak merasa pula ketika kakinya menyentuh duri kemarung. Di mana hari ini kawan kuda sempana itu akan menemui aku? Desisnya. Sekali-sekali Jajar itu berpaling, tetapi ia tidak melihat kuda sempana dan kawannya. Apakah aku pulang terlampau siang, sehingga keduanya tidak berani menampakkan dirinya? Gumamnya. Tetapi, aku harus bertemu hari ini. Tidak ada kesempatan lagi. Besok adalah hari keempat. Kedua setan itu harus lenyap. Lusa hari yang terakhir, hari yang dijanjikan oleh permaisuri, hari yang menentukan perubahan hidupku, dan aku akan segera menjadi kaya raya. Ketika Jajar itu sekali lagi berpaling, tampaklah keningnya menjadi berkerut-merut. Ia melihat dua orang berjalan searah dengan langkahnya, lambat-lambat, seolah-olah membuat jarak yang tetap daripadanya. Jajar itu menjadi curiga. Siapakah mereka? Apakah mereka sekedar orang yang lewat saja di jalanan ini? Ataukah mereka orang-orang yang sengaja mengikuti aku? Hati Jajar yang gelisah itu menjadi semakin gelisah. Aku harus berhenti. Siapapun orang itu harus aku hadapi. Lebih baik sekarang dan berhadapan daripada diintainya dan tiba-tiba saja aku disergapnya. Jajar itu berhenti. Ia melangkah menepi dan bersandar pada sebatang kayu. Tetapi tiba-tiba ia melihat dari arah lain. Seorang laki-laki berjalan berlawanan arah dengan kedua orang yang disangka mengikutinya. Kecurigaannya kian bertambah. Ternyata mereka telah mencegat aku dari arah yang berlawanan pula, selain kedua orang yang telah mengikuti aku. Jajar itu tiba-tiba meraba lambungnya. Ketika tangannya menyentuh hulu kerisnya yang kecil itu, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Mereka akan mengantarkan nyawa mereka. Siapapun mereka, tetapi mereka pasti bukan kuda sempana dan kawannya itu. Semakin lama kedua orang yang datang dari arah belakang dan seorang yang dari arah lain itu menjadi semakin dekat. Tetapi Jajar itu kemudian mengerutkan keningnya. Ternyata kedua orang itu telah mengenalinya. Keduanya adalah prajurit-prajurit Tumapel. Karena itu maka ia mengumpat perlahan. Setan alas, agaknya prajurit-prajurit Tumapel yang berkeliaran di sini. Tetapi mereka sama sekali tidak mengenakan pakaian keprajuritannya. Jajar itu kemudian berpaling ke arah yang lain. Seorang yang berjalan perlahan-lahan ke arahnya. Tetapi orang itu, aku belum mengenalnya. Ketika kedua prajurit itu menjadi semakin dekat, maka Jajar itu maju selangkah.
Tetapi wajahnya sudah tidak lagi setegang sebelumnya, apalagi ketika ia melihat prajurit itu tertawa sambil menyapanya. Hahaha, hei, apakah kau menunggu kami? Kalian mengejutkan aku. Aku sangka kalian orang-orang asing yang mengikuti aku. Kedua prajurit itu terkejut. Kenapa kau merasa dirimu diikuti oleh orang asing? Apakah kau mempunyai persoalan? Oh, Jajar itu tergagap. Tidak apa-apa. Tetapi kenapa kau terlampau bercuriga? Jajar itu tidak menjawab. Ketika orang yang berjalan ke arah yang berlawanan itu lewat di hadapannya, maka sambil berbisik ia bertanya kepada kedua prajurit itu. Kau kenal orang itu? Kedua prajurit itu berpaling, mengawasi orang yang baru saja lewat itu pada punggungnya. Hampir bersamaan mereka menggelengkan kepala mereka. Tidak, aku belum kenal. Kenapa ia berusaha menjumpai aku di sini? Siapa? Orang itu, mungkin ia akan berbuat sesuatu seandainya kalian tidak di sini. Salah seorang dari kedua prajurit itu berdesah. Kau terlampau berprasangka. Kenapa kau tampaknya begitu gelisah dan gugup? Bukankah yang kau lewati ini jalan umum? Setiap orang dapat saja melewati jalan ini, seperti kau dan aku. Kenapa kau menjadi bingung dan curiga? Lihat, itu seorang lagi lewat. Oh, ia tidak berjalan ke arah ini. Ia berbelok ke kanan, masuk ke dalam patisan. Dan lihat di belakang kita, masih ada orang lewat. Meskipun tidak menuju kemari pula. Kenapa kau mencemaskannya? Jajar yang gemuk itu menarik nafas dalam-dalam. Ya. Mereka hanya orang-orang lewat. Jajar itu berhenti sejenak, lalu tiba-tiba. Tetapi, kenapa kau tidak mengenakan pakaian keprajuritan? Kain bang, setakin hijau dan ikat pinggang kulit berwarna kuning. Tidak menyandang pedang atau tombak. Meskipun celana yang kau pakai itu, celana keprajuritanmu. Kedua prajurit itu saling berpandangan sejenak, lalu keduanya bersama-sama tertawa pendek. Salah seorang dari mereka menjawab sambil mengamat-amati pakaiannya sendiri. Hehehe, kau terlampau banyak memperhatikan orang lain. Baiklah, aku menjawab pertanyaanmu. Sekarang aku dan kawanku ini sedang tidak bertugas. Kami mendapat izin beristirahat seminggu di rumah. Itulah sebabnya kami diperkenankan memakai pakaian kami sendiri, bukan pakaian keprajuritan. Jajar itu mengerutkan keningnya. Sekali lagi ia mengamat-amati pakaian kedua prajurit itu, dan Jajar itu pun bertanya pula. Tetapi celanamu adalah celana keprajuritan. Suara tertawa kedua prajurit itu kian mengeras. Bahkan salah seorang dari mereka tidak dapat lagi menahan air matanya yang membasahi pelupuknya. Kau lucu sekali, katanya. Baiklah, pertanyaan itu pun akan aku jawab. Aku tidak malu seandainya kau tahu keadaan kami sebenarnya. Aku tidak mempunyai celana yang lain yang pantas. Itulah sebabnya aku mempergunakan celana ini untuk berjalan-jalan. Kenapa kalian berdua? Apakah kalian berdua tidak memiliki celana berbareng seperti berjanji? Aku adalah seorang Jajar, seorang abdi yang paling rendah. Juga dibandingkan dengan kalian, prajurit yang paling kecil. Seharusnya aku masih lebih kecil lagi. Tetapi aku mempunyai celana selain celana peparing dari istana. Oh, prajurit yang lain mengangguk-angguk. Kau benar, tetapi kau harus tahu sebabnya.
kau tidak mempunyai anak dan istri. Tetapi kami, anakku 5 dan anak kawanku ini 3. Tetapi kenapa kau terlampau meributkan pakaian kami?" "Tidak apa-apa," Jajar itu menggeleng. Tetapi tiba-tiba tatapan matanya tersangkut kepada seseorang di kejauhan. Dan tiba-tiba pula ia pun berdesis. "Siapa itu?" Kedua prajurit itu terkejut. "Siapa saja, apa pedulimu? Kenapa kau tampak bingung dan gelisah?" "Tidak apa-apa." "Dan kau akan tetap berdiri saja di situ? Apakah kau tidak akan pulang?" "Aku memang akan pulang." "Marilah kita berjalan bersama-sama," ajak prajurit itu. "Pergilah dahulu, aku berjalan kemudian." Kedua prajurit itu mengerutkan keningnya, tetapi mereka pun kemudian minta diri untuk berjalan mendahului. Meskipun demikian, ketika mereka berpaling, Jajar itu masih bertanya, "Kenapa kalian berpaling?" Kedua prajurit itu tidak menjawab. Yang terdengar hanyalah suara tertawa mereka melambung di bawah angin. Namun terdengar Jajar yang gemuk itu mengumpat, "Setan alas, apa kerja prajurit-prajurit itu berkeliaran di sini? Bukankah rumahnya di ujung lain dari kota ini?" Tetapi kedua prajurit itu tidak mendengar. Keduanya berjalan terus meskipun sekali-sekali mereka masih juga berpaling. Ketika kedua prajurit itu telah menjadi kian jauh, Jajar itu pun meneruskan langkahnya. Tetapi setiap kali ia melihat seseorang lewat di jalan itu pula, hatinya menjadi berdebar-debar. Setiap kali ia selalu menengok ke belakang, seolah-olah takut diikuti oleh seseorang yang akan berbuat jahat kepadanya. Kegelisahan Jajar itu menjadi semakin tajam, seperti matahari yang semakin menurun. Cahayanya yang kemerah-merahan memancar menyebar di langit yang jernih. Tiba-tiba Jajar yang gemuk itu bergumam, "Aku harus bertemu dengan kawan kuda sempana itu hari ini. Tetapi kenapa ia tidak menjumpai aku seperti biasanya?" Dan Jajar yang kemarin mengumpat-umpat karena Kebu Sindet menemuinya di perjalanan itu, kini justru mengharap dapat bertemu dimanapun juga. Tetapi hampir saja ia meloncat ketika tiba-tiba saja ia mendengar seseorang menyapanya, dekat sekali di sampingnya ketika ia memasuki batisan. "Oh, kau terlampau siang pulang hari ini, Kisanak." Darahnya tersirap ketika ia melihat 2 orang duduk di atas batu tepat di tikungan. Ia tidak segera dapat mengenal wajah keduanya, karena keduanya memakai tudung kepala yang dibuat dari anyaman daun kelapa, hampir menutup seluruh wajahnya. Tudung kepala yang sering dipergunakan di waktu hujan, meskipun dalam ukuran yang kecil, tetapi suara yang mempunyai ciri tersendiri itulah yang langsung memperkenalkannya kepada keduanya. "Kaukah itu?" Jajar itu hampir berteriak. "Kenapa kau berteriak?" bertanya Kebu Sindet. "Kalian mengejutkan aku." Kebu Sindet dan kuda sempana segera berdiri. Dengan wajahnya yang beku, Kebu Sindet memandangi Jajar yang gemuk itu, seolah-olah baru kali ini dilihatnya orang itu. Dan Jajar itu menjadi kian gelisah sehingga terloncat pertanyaannya. "Kenapa kau heran melihat aku?" Kebu Sindet itu menggeleng. "Tidak, sama sekali tidak.
Tetapi kau tampaknya terlalu gugup dan gelisah. Siapa yang bilang? Baiklah, kau tidak gugup dan gelisah. Tetapi bagaimana kabarnya permaisuri itu? Jajar itu menarik nafas dalam-dalam. Diedarkannya pandangan matanya seolah-olah mencari seseorang, tetapi ia tidak melihat orang lain. Meskipun demikian dicobanya untuk menembus rimbunnya dedaunan dan gerumbul-gerumbul perdu di sekitarnya, tetapi ia tidak melihat seseorang. Katakan, desak Kepu Sindet. Aku hampir kehilangan kesabaran. Kau sudah kehilangan 3 hari dengan hari ini. Waktumu tinggal besok dan lusa. Jajar itu tidak segera menjawab. Ia masih mencoba mencari-cari dengan penuh kecurigaan kalau ada orang lain yang mendengarnya. Katakan, sekali lagi Kepu Sindet mendesak. Jangan takut didengar orang lain. Bukankah ini bukan rahasia lagi? Tetapi sekali lagi Jajar itu menjawab terbata-bata. Kita berbicara di jalan yang mungkin dilewati orang-orang lain yang sama sekali tidak berkepentingan. Aku tidak mencemaskannya, sahut Kepu Sindet. Siapapun yang mendengar dan mengetahui pembicaraan ini, aku tidak berkeberatan. Jajar itu mengerutkan keningnya. Baginya kata-kata Kepu Sindet itu terdengar sangat aneh. Seharusnya ia merahasiakan dirinya dan setiap pembicaraan. Semakin banyak orang yang mengenalnya, maka bahaya baginya menjadi semakin besar. Agaknya Kepu Sindet dapat meraba perasaan Jajar yang gemuk itu. Maka katanya, jangan cemas. Mahesa Agni masih berada di tanganku. Sesuatu yang terjadi atasku, maka nasib Mahesa Agni akan menjadi terlampau buruk. Aku berjanji dengan kau sampai lusa. Apabila di pagi harinya aku tidak kembali, maka orang-orangku akan segera berbuat sesuatu atas Mahesa Agni. Dada Jajar itu berdesir. Tetapi tiba-tiba ia menggeram meskipun hanya di dalam hati. Aku tidak peduli. Besok Kepu Sindet harus sudah binasa. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi atas Mahesa Agni. Biar saja ia dibunuh. Ia bukan sanak, bukan katangku. Kenapa kau diam seperti sudah menjadi pikun? Apakah kau tidak bertemu lagi dengan permaisuri? Bertanya Kepu Sindet. Hari ini aku telah bertemu, berkata Jajar yang gemuk itu sambil memandang berkeliling. Ia masih saja bercuriga. Di jalan ini, ia bertemu dengan 2 orang prajurit itu, dengan orang-orang asing yang belum dikenal dan orang-orang yang seakan-akan hilir mudik mengawasinya. Ternyata kau penakut. Kepu Sindet hampir membentak. Benar, jalan ini adalah jalan umum. Setiap orang dapat saja lewat di jalan ini. Bagimu sebenarnya lebih baik. Tidak akan ada orang yang mencurigaimu karena kau bertemu dengan seseorang dan berbicara denganmu di jalan yang ramai ini. Ayo, katakanlah. Jajar yang gemuk itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dengan hati-hati dikatakannya apa yang dikehendaki oleh permaisuri. Di batas waktu yang diberikan, permaisuri akan mengirim orang untuk menyerahkan perhiasan itu. Tetapi dengan syarat, Mahesa Agni harus dibawa serta. Jajar itu menjadi ngeri. Dan seluruh bulunya tegak berdiri ketika ia melihat sorot mata Kepu Sindet. Meskipun wajahnya masih saja membeku, tetapi mata itu seolah-olah menjadi merah membara.
Begitukah kehendak permaisuri? Tanpa sesadarnya, Jajar itu mengangguk dan berdesis. Iya. Dan kau tidak menjelaskan bahwa aku tidak akan bersedia menerima syarat itu. Sudah aku katakan. Kenapa syarat itu masih juga diajukan kepadaku? Mata Kepu Sindet menjadi semakin menyala. Aku tidak mau masuk ke dalam wuwu. Aku bukan seorang anak yang dungu. Kau tahu bahwa dengan demikian kau pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin kau akan ikut serta ditangkap bersama aku setelah Mahesa Agni itu lepas bersama tebusan yang akan dirampasnya kembali. Tumapel mempunyai prajurit yang tidak terhitung jumlahnya. Apakah kita akan dapat melawan? Sudah aku katakan kepada permaisuri. Tetapi ia tidak mau mendengarkan, begitu? Baiklah, kalau demikian persoalan kita sudah selesai. Kau tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Tunggu. Jajar itu benar-benar berteriak. Apalagi? Sebenarnya aku sudah membuat perhitungan bahwa kau pasti akan menolak. Tetapi aku tidak dapat membantah perintah permaisuri. Apa yang aku lakukan hanyalah sekedar sebuah permainan. Kepu Sindet tidak segera menjawab. Matanya yang terpancang di wajahnya yang beku itu memandangi Jajar itu seakan-akan ingin melihat sampai ke pusat jantungnya. Apa maksudmu? Desis Kepu Sindet itu kemudian. Keringat dingin telah membasahi segenap tubuh Jajar yang gemuk itu. Tetapi otaknya mencoba bekerja sekuat-kuat kemampuannya. Sejenak kemudian ia pun berkata, bukankah waktu yang kau berikan masih ada 2 hari? Tetapi hanya akan membuang waktu saja bagiku. Jajar itu menggeleng. Tidak. Jantungnya dicekam oleh kecemasan. Jika demikian rencananya akan bubrah, akan pecah berserakan seperti harapannya untuk mendapatkan perhiasan yang akan bernilai seluas tanah perdikan yang besar. Sudah aku katakan bahwa aku hanya sekedar menyenangkan hati permaisuri itu, berkata Jajar itu. Tetapi dengan demikian, aku akan mendapat kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Besok aku akan menyampaikan keterangan seperti yang kau katakan bahwa kau akan menolak. Besok sore aku memerlukan kau. Aku yakin bahwa tidak akan ada pilihan lain dari permaisuri itu kecuali memenuhi tuntutanmu. Kau terlampau berbelit-belit. Aku memerlukan sikap yang berbelit-belit untuk memaksa permaisuri mempercayaiku. Kalau aku menolak untuk menyampaikan syarat ini kepadamu, maka aku akan kehilangan kesempatan. Sebab aku menolak perintah tuanku permaisuri. Nah, besok kita akan bertemu. Aku tidak mau berteka-teki dan selalu gelisah. Katakan, di mana kau akan menemui aku besok? Waktu kita tinggal sedikit. Kau selama ini hanya menurut kemauanmu saja. Sebaiknya kita berbicara dengan pasti. Kepu Sindet tidak segera menjawab, tetapi sorot matanya masih belum pudar. Sejenak dipandanginya kuda sempana yang berdiri membeku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan seolah-olah ia menjadi acuh tidak acuh saja menanggapi pembicaraan itu. Bagaimana? Jajar itulah yang kini mendesak. Di mana besok kita dapat bertemu? Katakan dengan pasti, supaya aku membuat perhitungan yang pasti pula. Waktuku tinggal 2 hari. Kalau aku masih harus banyak berteka-teki, maka aku tidak segera dapat memusatkan perhitunganku atas tawaran-tawaran permaisuri. Tiba-tiba Jajar itu mendengar Kepu Sindet menggeram. Jangan memaksa. Aku akan menjumpaimu di mana saja aku inginkan. Jangan pula membuat tawaran-tawaran yang tidak masuk akal. Kau masih mendapat kesempatan. Tetapi ingat,
Kalau 2 hari ini telah lewat dan kau masih belum mendapatkan tebusan itu, tidak ada ikatan apa-apa lagi di antara kita. Baik, aku akan mencoba dalam 2 hari ini. Tetapi katakan di mana aku besok bisa bertemu. Berbicara agak panjang, tanpa kecurigaan terhadap keadaan di sekitar kita. Apakah yang harus dibicarakan? Apa yang akan disampaikan permaisuri besok kepadaku? Permaisuri tinggal mengatakan ya atau tidak. Lalu, apakah utusannya lusa harus membawa tebusan itu berkeliling kota dan menunggu kau menjumpai mereka itu di tempat yang kau sukai? Kepu Sindet terdiam sejenak, lalu katanya, "Baik, aku akan menentukan tempat itu, tetapi tidak sekarang. Aku tidak perlu cemas, sebab Maesa Agni masih di tanganku." Nah, kita bicara besok. Tetapi di mana? Kenapa kau cemaskan tempat yang akan kau tentukan itu, sedang kau tidak mencemaskan tempat yang akan kau pakai untuk menerima tebusan lusa? Sekali lagi, Kepu Sindet terdiam sejenak. Dipandanginya, jajar yang gemuk itu seakan-akan ingin melihat sampai ke pusat dadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.